Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sugi Bambang ya. Di video kali ini saya bakal lanjutan yang kisah awal Cynthia Chandranaya yang di part 1 kemarin ya. Di sini kenapa banyak fighter-fighter MMA yang menanggapi tentang kasus-kasusnya yang viral ya, teman-teman ya. Bisa mecah durian hingga batu-batunya itu pecah, bisa menendang pilar sampai temboknya itu rompal, dan menendang besi sampai bengkok, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal lihat videonya ya. Di sini resmi dari Rudy Golden Boy ya, teman-teman. Kita langsung saja di sini kita rekam layar ya. Nah, kita rekam, teman-teman. Kita lihat sama-sama ya. Kita play. Ini sudah play ya, teman-teman ya. Mohon maaf sekali pakaiannya seperti ini karena saya nanti langsung kerja, teman-teman ya. Memukul tanpa mengenai batunya dan batunya itu pecah, teman-teman. Kita resapi aja videonya ya. Ditusuk. Nah, nggak bisa masuk tusukannya. Entah pakai tenaga dalam atau apa, atau tenaga editing video, saya juga kurang paham, teman-teman. Yang jelas tenaga dalam itu ada. Nah, sampai pisaunya itu bengkok, teman-teman. Luar biasa. Lihat. Sampai terpental ya, teman-teman ya. Noh, bengkok. Nah, kalau di sini dijelaskan proses editannya. Nah, ini dipakai linggis pecah, kemudian dikasih dihilangkan untuk linggisnya. Hasil akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, hasil akan jadi seperti ini. Orang sakti yang nggak punya bukti. Oh, itu seru banget. Tapi kali ini gue denger nih tadi pagi ada yang live pembuktian. Jadi kita lihat aja pembuktiannya seperti apa. Ini Cynthia Chandranaya live ya. 3 bulan lebih aku nggak latihan ya, karena kan kalau misalnya kita itu latihan itu volumenya saya keraskan biar teman-teman tidak kedengaran. Cynthia Chandranaya 3 bulan nggak pernah push up 2 jari dan akhirnya dia mulai lagi, teman-teman. Kasus-kasus yang sama itu memang pernah terjadi seperti itu. Banyak sekali kita fight sudah jarang latihan dan akhirnya kalah, dan itu pun wajar karena kita jarang latihan, teman-teman. Ini live ya, ini live ya. Ini asli tanpa rekayasa karena ini live, teman-teman. 2 ya. Wow. Kayaknya ini nggak asing deh, guys. Gue pernah ngeliat show di TV juga sama. Push up 2 jari. Seperti ini cuplikannya. 1 jari, ya. Itu karena cedera, jadi 2 jari. Oh, 2 jari, tapi sebenarnya bisa 1 jari. Iya. Karena cedera akhirnya 2 jari bisanya. Menarik ya. Jadi ini waktu kamu pertama kali bisa ini? Iya, pertama kali bisa itu aku sering coba terus karena excited untuk ini dong, karena bisa, alhamdulillah gitu. Jadi aku coba, sempat cedera karena terlalu over ya, cedera di tangan di sini. Oh, berarti sekarang udah ini lagi ya? Iya, sekarang lagi recovery. Kenapa nggak ganti jari? Nah, itu dia videonya. Seperti yang udah kita lihat, setiap live itu selalu push up 2 jari, bonus tendangan-tendangan itu. Dan menurutku itu kayaknya hal biasa aja deh. Kalau kalian nggak percaya, mungkin kalian bisa lihat video dari Bang Beniosa. Jadi saya tidak lihat juga, dan saya dulu juga pernah bikin itu videonya, dan itu editan. Karena saya ikut-ikutan Banaya waktu itu, sangat bisa lah ke 1 jari kalau diedit. Kalau beneran 2 jari saya bisa lah, nggak usah praktek ya. Banyak yang bisa
kalau 2 jari. Kalau 2 jari banyak yang bisa. Bahkan salah satu murid saya di sini bisa lah. Jempol aja bisa. Bukan Jempol ya sampai teman-teman ya, jempol. bisa. Besok kalau anaknya pas datang, tak video deh. Tapi kalau saya terus terang nggak mampu kalau jempol saja karena jempol pernah cedera kanan kiri. Kan jempol. Ya anggap aja ini alasan gitu aja nggak apa-apa. Anggap aja alasan ala nggak mampu bilang nggak mampu. Oke nggak mampu. Tapi kalau 1 jari, 2 jari bisa. Nanti. Adiknya kakak Iva kalah deh kakak Iva. Kakaknya umur 7 tahun. Cool. Shit, set. Iya. Wah, keren. Wah, Mantap. Oke teman-teman, tadi itu pendapat dari Mas Beniosa mengenai push up 2 jari. Nah, 1 jari itu susah guys, 1 jari itu susah banget. Oke teman-teman, kali ini saya mau berpendapat sebentar ya. Jadi Mas Beniosa itu mengakui bahwa video yang push up 1 jari itu editing video teman-teman. Nah, pendekar sejati itu seperti itu teman-teman. Jadi di mana kita melakukan suatu pembuatan video yang berujung-ujungnya itu tidak akan membodohi umat gitu teman-teman ya, tidak menggiring ke arah yang sesat gitu teman-teman. Jadi ini memang benar-benar Mas Beni bisa push up 1 jari tapi dengan bantuan editing video teman-teman. Nah kalau saya nggak bisa karena saya nggak bisa ngedit gitu. Oke teman-teman, untuk yang lanjutannya banyak banget yang bisa push up 2 jari itu banyak ya. Mas Beniosa juga bisa. Kalau saya belum bisa teman-teman. Jadi untuk hal seperti itu wajar lah. Yang dimaksud Mas Rudi ini itu tantangannya nggak seperti itu. Dia maunya itu yang push up 1 jari, handstand 1 jari, kemudian mukul durian sampai pecah batunya. Nah, kemudian nendang besi sampai penyok yang diinginkan Mas Rudi itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tantangannya belum terjawab ya. Tantangannya belum terjawab. Kita cek videonya lagi ya teman-teman ya. Itu yang sebenarnya pengen kita lihat juga. Lalu tadi ada Nawid Yosufi, itu salah satu anak yang talented banget. Kalian mesti follow dan support. Menurut saya kita mesti support anak-anak seperti itu. Dan dia tinggal di Bogor, Indonesia, oke? Dan yang pasti jujur apa adanya. Mantap, jujur apa adanya. Gitu teman-teman. 1 tangan aja setengah mati. Iya kan? 1 tangan aja saya nggak bisa. Kalau 2 tangan bisa. Ini handstand ya, handstand teman-teman. Tapi kalau 1 tangan belum coba sih, tapi kayaknya nggak bisa saya. Kayaknya nggak bisa. Nah kalau 1 jari, saya di sana tidak lihat juga. Jadi entah benar entah tidak, yang jelas saya waktu di sana tidak melihat itu. Jadi Mas Dendi kemarin kenalannya cuma itu, yang pilar itu. Cuma ada pilar. Itu pun pilarnya nggak besar ya. Pilarnya nggak pecah. Nggak pecah, ditendang Banai juga nggak pecah, ditendang sedulur-sedulur yang lain di sana juga nggak pecah. Bapak jadi di sana cuma itu pilar. Iya. Terus Mas, kesan-kesannya gimana? Kesan-kesan waktu di Yang barusan itu, si Mas Beni itu ngomongin masalah handstand 1 jari. Jadi dia bilang dia juga nggak bisa kalau handstand 1 jari. Ya itu sulit banget sih. Dan dia ini udah 8 hari di Harimau Utara. Dia nginep di sono dan dia ceritain pengalaman dia. Dan di sana yang dia ceritain nggak ada, dia nggak pernah ngeliat ada handstand 1 jari atau push up 1 jari. Dan di sana dia juga nendangin pilar, dia juga nendangin LPG, tapi nggak ada yang hancur kalau masalah pilarnya. Sama Mbak Naya, sama Mas Agus nggak ada yang hancur. Semua bisa dilakukan oleh dia juga. tentang apa ya, pukulan atau tendangan seberat 2 ton. Bobot tendangannya 2 ton. Nah, itu kembali lagi kita mau percaya mau tidak. Yang jelas, yang namanya kita praktisi bela diri, kita juga belajar. Sedikit banyak kita juga punya ilmu di bidang itu. Otomatis kita jadi kadang-kadang suka menghakimi kan. Ah, nggak mungkin. Saya aja gini. Setiap orang itu beda-beda. Jadi menyikapi yang sekarang viral banget sampai dijadiin meme, dijadiin ini Agus 200 itu, kalau saya pribadi terus terang juga tidak percaya karena itu memang
tapi tanggung jawab sendiri kan begitu. Nah sekarang yang ramai itu kan sebenarnya itu nggak percaya minta bukti. Nah kalau soal yang 200 itu kan sudah peristiwa masa lalu, tidak bisa dibuktikan. Dahulu kala diulangi juga nggak mungkin, orangnya siapa aja, apalagi mungkin sekarang udah pada tua-tua, udah ada yang mati ya kan, nggak mungkin diulangi lagi, itu nggak mungkin. Tapi masih banyak tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak MMA kan. Ya contohnya itu tadi mukul batu, mukul pilar peta, golok siluman, dan lain-lain itu kan itu masih baru. Handstand pakai 1 jari itu kan masih baru. Jadi saya harap keluarga Harimau Utara diberikan dan kita bisa memberikan pembelajaran untuk dunia. Karena subscribernya di atas 1 juta. Yang nonton banyak. Jadi kita bisa memberikan pencerahan tentang oh ternyata bela diri tradisional itu begini loh. Ternyata bela diri tradisional itu bisa sekuat ini, bisa seampuh ini kalau memang tempa dengan teknik yang benar. Itu sangat jos sekali, saya dukung sekali. Tapi sebaliknya, kalau ternyata bohong, nama bela diri bela diri tradisional, nama pencaksilat tradisional yang jadi jelek. Itu begitu. Jadi ini sebenarnya memang tentang pembuktian itu banyak yang berpendapat ngapain dibuktikan? Kalau mau percaya ya silakan, enggak ya udah, gitu kan. Wah nggak bisa begitu. Tapi kan masih banyak yang penasaran kan? Masih banyak yang penasaran, masih banyak yang percaya, masih banyak juga yang tidak percaya, begitu kan? Tidak bisa begitu karena ini yang ngomong itu seorang influencer gitu kan, diikuti orang. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan harus benar, karena itu akan dipercayai oleh banyak orang. Makanya ayo kita selesaikan ini supaya pertemuan ini berakhir. Oke teman-teman, tadi itu video dari Mas Beniosa. Oke teman-teman, saya potong sedikit ya di sini ya. Latihan di Harimau Utara 8 hari. Nah, ini saya potong sedikit ya teman-teman ya. Nah, jadi orang itu mending apa adanya daripada kena hal seperti ini. Seperti saya kemarin belajar patching pad dengan Mas Huda. Kebetulan dia juga ikut MMA dan sekarang melatih di Rembang. Tapi di beda kecamatan sih sama saya sih. Saya Rembangnya, dia Lasemnya. Ya perjalanan kurang lebih 20 menit. Dan itu saya benar-benar kalau emang ngos-ngosan, ya ngos-ngosan. Banyak komentar yang komen, baru segitu aja udah ngos-ngosan. Ya nggak apa-apa, saya jawab dengan apa adanya. Ya memang saya jarang latihan, gitu aja beres. Karena saya lebih fokus ke pekerjaan gitu teman-teman ya. Nah kalau saya pribadi, saya nggak mau ngomong yang ibaratnya itu meninggikan derajat kita sendiri. Saya nggak mau, apalagi dengan gaya-gaya editing video atau apa, saya nggak mau. Dan terlepas dari video tadi benar atau salahnya, itu tergantung pribadi masing-masing teman-teman. Ya kalau misal kita mau percaya monggo, kalau enggak ya monggo. Kalau saya pribadi sih masih berakal logika ya teman-teman. Meskipun saya percaya tenaga dalam, percaya tenaga jin, bantuan jin, ataupun ilmu-ilmu santet, itu saya masih percaya loh teman-teman ya. Memang jin itu kerjaannya itu mempermudah urusan manusia duniawi. Itu kerjaan jin memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau masalah ini ya harus dibuktikan, monggo gitu. Mbak Sintianya yang ngebuktikan push up 1 jari. Mau pakai bantuan jin, mau pakai apa, terserah lah. Mau pakai tenaga dalam atau tenaga fisik pribadi, terserah lah. Ya, mau mukul durian sampai pecah, mau pakai tenaga apa aja, terserah. Mau ilmu kodam, mau ilmu apa, ya monggo silahkan gitu. Nendang sampai bengkok, itu pun nggak apa-apa, nggak masalah, asal dibuktikan gitu. Yang ini itu sebenarnya bukan tantangan sih, cuman ajakan gitu teman-teman. Jadi ajakan untuk Cindra Candranaya bahwa ketika kita membuat konten, sesuatu konten itu yang benar-benar real fact, ya bukan real fact, yang benar-benar real gitu, yang benar-benar real, benar-benar nyata gitu teman-teman ya. Kemarin juga menyinggung soal pesulap merah. Kalau menurut saya pribadi pesulap merah itu bagus sekali gitu teman-teman. Cuma di sisi lain pesulap merah itu nggak percaya yang namanya ilmu perdukunan, ilmu santet, itu dia nggak percaya. Kalau saya sih masih percaya bahwa itu memang benar adanya, itu percaya karena saya dari Jawa juga teman-teman. Dan teman-teman mau percaya mau enggak ilmu santet, ilmu kebal, ilmu apa, ya monggo silahkan teman-teman.
Cuman saya pribadi jika ilmu tersebut digunakan di oktagon atau digunakan di ring MMA itu nggak bakal kepake gitu teman-teman ya. Jadi ya semuanya itu harus dibuktikan ya, semuanya harus dibuktikan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dia nggak ngelihat ada hal yang aneh-aneh ya. Jadi push up 1 jari, handstand 1 jari, nendang pilar sampai hancur tuh nggak ada dan nggak terjadi. Lalu berarti dari sini videonya Mbak Naya gimana? Video Mbak Naya belum memberikan jawaban yang kita inginkan. Iya, benar sekali, belum memberikan jawaban yang kita inginkan gitu teman-teman. Nah, di sini kita udahin videonya teman-teman. Nanti bakal kita sambung di part yang ketiga teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita mencari uang dengan cara menipu? Tapi nggak tahu sih menipu atau enggak. Yang jelas kalau menurut saya pribadi itu proses editing video 90% konten Mbak Chandra Naya itu yang di luar akal sehat itu editing video teman-teman. Tuh kalau menurut saya pribadi teman-teman. Kalaupun Mbak CC-nya punya tenaga dalam, harusnya sih tinggal dibuktikan aja, kan gampang gitu teman-teman ya. Kan gampang, tinggal dibuktikan aja. Oh, saya mau lihat ini mecahin batu gini-gini. Ya udah saya buktikan. Kalau pribadi saya loh teman-teman ya. Ibaratnya ya mukul genteng sampai pecah. Saya bisa mukul genteng sampai pecah. Orang lain pengen lihat langsung, pengen lihat live. Ya saya pukul genteng sampai pecah. Ya ini ibarat kata genteng gitu teman-teman, yang saya sendiri sanggup memecahkannya gitu. Jadi bikin konten ya sesuai kemampuan diri kita lah teman-teman ya. Seperti saya ini sebenarnya ingin mengedukasi teman-teman. Ingin mengedukasi teman-teman bahwa teman-teman itu jangan nonton channel seseorang itu secara terus-menerus. Ya boleh terus-menerus, nggak apa-apa sih. Cuman ya dengarkanlah konten-konten orang lain. Mungkin mereka lebih memperhatikan kejelian dari video tersebut atau cek keasliannya gitu teman-teman. Video selanjutnya saya akan bahas lebih lengkap lagi di part ketiga. Dan mungkin itu part yang terakhir teman-teman ya. Terus rahasia golok siluman saya bakal bahas juga. Lalu apalagi ya, pokoknya hal-hal yang nggak masuk akal di Mbak CC itu sebenarnya merugikan bela diri kita pribadi teman-teman ya, apalagi membawa pencak silat bela diri asli Indonesia. Dan konten-konten Mbak CC itu ada yang masuk MC Dojo Live, dan itu tentang konten-konten yang tidak berfaedah atau konten-konten bela diri yang menggiring ke arah kesesatan gitu teman. Jadi tutorial-tutorial yang ngaco, tutorial-tutorial yang ngawur gitu teman-teman. Ya, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Tetap kita bersaudara ya teman-teman ya. Jika ada pihak dan melihat video ini merasa ada yang bersalah, oh ya bahwa saya misalnya saya membodohi subscriber saya atau gimana, ya minta maaf lah, nggak apa-apa ya, sebelum terlambat. Ketika seseorang menyembunyikan kebohongan, pasti suatu saat bakal terungkap teman-teman. Ya, jadi janganlah kita menyembunyikan kebohongan. Akuilah kejujuran kita. Lebih baik kita bohong dan mengakui kesalahan kita, daripada kita bohong, tidak mengakui kesalahan kita, dan terus berbohong, terus berbohong, terus berbohong. Dan akhirnya itu malah justru citra diri kita yang jelek di masa publik teman-teman. Ya mungkin dengan banyaknya kebohongan, banyak orang-orang yang mendukung kita, dengan banyak-banyaknya kebohongan, ya. Tapi jangan sampai lah, ibaratnya ketika kebohongan itu terungkap, teman-teman yang malu sendiri gitu, teman-teman yang malu sendiri ya, jangan sampai gitu. Tetap jujur apa adanya dan realistis teman-teman. Saya Sugi Bambang undur diri. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika kalian suka, klik subscribe ya teman-teman ya. Jika kalian tidak suka, ya mohon disukai aja. Karena saya apa adanya dengan konten sederhana dan tidak banyak editing, karena saya juga bodoh ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, saya mau berangkat kerja dulu ya. Dadah.